Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu? Kembali lagi bersama ibu Lisa Asidah SPD. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat. Kemudian kalian juga bisa menyajikan paparan tentang fikih muamalah seperti asuransi, bank dan koperasi syariah. Dan kalian bisa meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Baiklah anak-anak ibu, mari kita bahas tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awun di antara peserta untuk saling menanggung risiko melalui dana bersama yang dikelola sebagai prinsip syariah. Nah, adapun prinsip asuransi syariah yang pertama itu tauhid, kedua keadilan, ketiga ta'awun atau tolong-menolong, keempat kerjasama, kelima amanah, keenam kerelaan atau ridho, ketujuh larangan praktik riba, gahar, dan judi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang rukun asuransi syariah. Apa aja sih yang termasuk rukun asuransi syariah? Jadi yang pertama itu ada kafil, yaitu orang yang menjamin. Ya, orang ini berakal, baligh, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Yang kedua, makfulah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Yang ketiga, makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Kemudian yang keempat, makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Baiklah, setelah kita tadi membahas tentang asuransi syariah, sekarang kita lanjutkan membahas tentang perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Kemudian dasar hukum perbankan syariah itu masuk dalam regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya kita bahas tentang koperasi syariah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan koperasi syariah? Jadi koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Nah, hal ini juga diatur dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 16 /M KUKM /9 2015. Disebutkan bahwa koperasi syariah kemudian disebut sebagai istilah koperasi simpan pinjam
dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS, dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah USPPPS. Adapun tujuan dari koperasi syariah ini yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Adapun dasar hukum koperasi syariah yaitu yang pertama, Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini termasuk simbol sila kelima, ini termasuk logo koperasi ya, yang berbentuk timbangan itu termasuk logo koperasi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM nomor 16/M/UKM-9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, yang merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia saat ini. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan koperasi syariah. Nah, apa aja sih jenis-jenisnya itu? Jadi jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah ini adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana dari, oleh, dan kepada anggota, investasi atau kerjasama, jual beli, pelayanan jasa, pengalihan hutang, penggadaian syariah, pendelegasian mandat, penjamin utang, dan pinjaman lunak. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita bahas tentang hikmah dan manfaat koperasi. Jadi hikmah dan manfaat koperasi syariah berdasarkan uraian materi yang ibu paparkan tadi, maka keberadaan koperasi syariah sebagai soko guru perekonomian umat Islam. Ini memegang peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian apa aja sih manfaat dari koperasi syariah ini? Yang pertama itu mendorong dan mengembangkan potensi diri dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pengurus dan anggota koperasi syariah agar lebih profesional, amanah, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Nah, yang keempat, menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal. Yang kelima, memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi koperasi. Yang keenam, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil mikro dan menengah dari para anggota koperasi. Baiklah anak-anak ibu, berdasarkan pemaparan tentang asuransi, perbankan, dan koperasi syariah tadi, maka kita tarik kesimpulan, yaitu bahwa belajar asuransi, bank, dan koperasi syariah membentuk fondasi ekonomi umat yang adil, halal, dan berkah. Dengan lembaga keuangan yang syariah, kita wujudkan bisnis yang tidak hanya untung, tapi juga maslahah, memberikan manfaat bagi banyak orang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sekian pembahasan tentang materi kita kali ini, dan semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.